Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran online dimanapun kalian berada. Nah, dalam video kita kali ini, kita akan belajar mengenai kritik dan esai. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pada teks kritik dan esai itu? Sebelum kita bahas lebih dalam materi kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga dengan membaca doa kita tadi, kegiatan belajar kita hari ini diberikan kelancaran. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Minggu lalu kita sudah mengulas sedikit mengenai pengertian kritik dan esai. Nah, apa itu kritik dan esai? Kritik itu secara garis besar didasarkan pada analisis mendalam terhadap sebuah karya. Nah, jika esai ini secara umum atau garis besarnya ini mengarah kepada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau suatu peristiwa. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mengupas tuntas materi teks kritik dan esai, yakni terkait struktur, jenis serta perbedaan dari teks esai dan teks kritik sastra. Nah, kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi 3.12, yakni membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan dari penulis. Nah, untuk materi yang pertama adalah pengertian. Nah, pengertian kritik sastra yakni kritik yang didasarkan pada analisis mendalam terhadap sebuah karya. Nah, kritik ini berisi tanggapan yang disertai tanggapan baik dan buruk suatu hasil karya sastra, misalnya novel, puisi, bisa cerpen, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari kritik sastra ini yakni untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan serta keunggulan pada sebuah karya sastra dari berbagai sudut pandang tertentu, disertai penjelasan dan bukti yang logis atau masuk akal. Nah, selain itu, kritik sastra juga bertujuan untuk mendorong sastrawan untuk membuat karya yang lebih baik lagi atau berkualitas lagi dalam menulis karya selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu macam-macam kritik sastra. Nah, berdasarkan unsur pembangunnya, kritik sastra dibedakan menjadi dua, yakni kritik sastra intrinsik dan kritik sastra ekstrinsik. Yang pertama adalah kritik sastra intrinsik. Itu berisi ulasan karya sastra dengan cara gaya atau membandingkan sebuah jenis karya sastra dengan karya sastra lain yang sejenis unsur pembangunnya, seperti tema, amanat, setting, alur, sudut pandang, penokohan, dan sebagainya. Nah, yang kedua yakni kritik sastra ekstrinsik, yakni mengulas unsur-unsur yang berada di luar karya itu sendiri. Nah, kritik sastra ekstrinsik ini biasanya dikaitkan dengan ilmu lain, misalnya psikologi, sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan pemikiran penulis, macam kritik sastra dibedakan menjadi dua, yakni kritik deduktif dan kritik induktif. Kritik deduktif adalah kritik dari penulis yang
statis, maksudnya berpegang teguh pada sebuah aturan atau hukum yang dipercayai dipergunakan secara konsekuen oleh penulis tersebut. Yang kedua adalah kritik induktif. Kritik ini melepaskan dari hukum atau kaidah yang ada. Nah, isinya itu berubah pendapat dan selera pribadi. Jadi, perbedaan dari kedua kritik ini, jika deduktif ini patuh pada aturan atau hukum. Nah, yang induktif ini sesuai atau tergantung pada selera pribadi penulis masing-masing. Nah, materi yang kedua adalah esai. Nah, esai ini lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Nah, esai ini berisi karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas menurut pandangan, ide, atau pendapat serta gagasan dari subjektivitas penulisnya. Jadi ini hanya pendapat dari penulis saja. Nah, yang kedua, dalam esai baik pikiran, perasaan maupun keseluruhan pribadi penulis ini tergambar sangat jelas. Mengapa demikian? Nah, untuk meyakinkan membaca, sebuah esai ini biasanya disertai dengan bukti berupa fakta dan data yang mendukung argumen penulis tadi, tetapi disertai dengan alasan yang logis dan tepat. Nah, yang kedua adalah macam-macam dari esai. Nah, menurut jenisnya, esai dibagi menjadi dua, yakni esai formal dan esai non-formal. Yang pertama, esai formal. Nah, dalam esai ini ditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, serta sesuai dengan kaidah kepenulisan yang ditentukan, tetapi terkesan lebih monoton. Nah, yang kedua adalah esai non-formal atau biasa disebut personal. Nah, dalam bahasa dalam esai ini lebih komunikatif, lebih jelas, lebih meluas, dan tidak kaku, sehingga ulasan mengenai sesuatu itu lebih banyak dan lebih mendalam tentunya. Nah, sedangkan menurut isinya, esai dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah esai deskriptif, yang kedua ini esai ekspositif, yang ketiga adalah esai argumentatif, dan yang terakhir adalah esai naratif. Nah, pengertian dari keempat esai ini bisa anak-anak baca di buku kalian halaman 308. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yakni perbedaan dari teks kritik dan teks esai. Nah, apa aja sih perbedaannya? Nah, yang pertama adalah subjek ulasan. Nah, di dalam kritik sastra ini hanya terbatas mengulas mengenai karya sastra berupa drama, puisi, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Nah, jika di teks esai ini cakupan masalahnya lebih meluas nih anak-anak. Jadi esai ini dapat mengulas apa aja termasuk sastra. Tetapi esai juga bisa membahas masalah sosial, politik, dan serta budaya. Nah, yang kedua ini mengenai struktur. Nah, di dalam kritik sastra terdapat 3 struktur pembangun. Yang pertama adalah pembuka kritik sastra. Ini berisi ringkasan atau sinopsis dari cerita yang dikritik. Yang kedua itu tubuh atau isinya. Nah, di sana itu dibahas kritik itu berdasarkan teori yang digunakan oleh penulis. Nah, yang terakhir ini adalah penutup. Nah, pada kritik sastra ini berupa penilaian. Penulis kritik ini memberikan penilaian sesuai dengan pembahasan tadi melalui pendekatan atau teori yang digunakan. Nah, untuk pendekatan kritik sastra kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Yang kedua adalah esai. Nah,
struktur esai ini juga terdapat 3 bagian, tetapi isinya tentu berbeda. Nah, di dalam esai ini terdapat pembuka, yakni berupa pendahuluan yang berisi argumen dari penulis. Nah, yang kedua adalah tubuh atau isi esai. Nah, di dalam bagian ini terdapat 3 bagian, yakni adalah konteks, masalah, serta solusi. Nah, di dalam konteks ini membicarakan subjek. Biasanya itu di mana masalah itu terjadi, misalnya di Jakarta, Bandung, atau tempat lain. Yang kedua, masalah, yakni masalah yang ada di pembuka tadi dijabarkan pada bagian ini. Masalah apa aja yang timbul. Yang terakhir adalah penutup. Jadi di sana itu ditawarkan solusi atas masalah yang terjadi tadi. Nah, di dalam penutup ini tidak mengulas penilaian, tetapi simpulan dari esai yang telah dibuat. Apa aja masalahnya, gimana solusinya, dan gimana simpulan akhirnya. Nah, perbedaan yang ketiga ini terkait cara pandang penulis. Ini juga nggak kalah penting anak-anak. Jadi di dalam kritik ini bersifat objektif. Ingat ya, bersifat objektif, yakni pembahasan berdasarkan pendekatan yang dipercaya semua orang. Nah, ini valid, jadi udah ada teori validnya. Nah, sedangkan di dalam esai ini bersifat subjektif karena tidak menggunakan teori atau pendekatan dan dibuat berdasarkan argumen dari penulis itu sendiri. Nah, konteks masalah dan solusi juga berasal dari pandangan pribadi penulis itu sendiri juga. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang masih kurang jelas dan akan ditanyakan? Nah, jika ada, silakan anak-anak untuk menulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk saat ini ada tugas nih buat anak-anak. Jadi, silakan kalian membedah atau mengulas dan menganalisis struktur dari teks kritik sastra dan teks esai yang sudah Ibu kirimkan tadi malam di WhatsApp group. Nah, setelah itu kalian kirimkan hasil pekerjaan kalian di e-learning maksimal hari ini. Baik, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah membahas mengenai apa itu pengertian esai dan apa pengertian kritik. Jadi jika kritik sastra itu didasarkan pada analisis mendalam terhadap sebuah karya sastra, baik itu puisi maupun novel dan cerpen yang didasarkan pada teori yang sudah ditetapkan atau sudah valid. Nah, jika esai ini lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap objek atau peristiwa tertentu dan bersifat subjektif. Nah, selain itu terdapat beberapa jenis dari teks kritik dan teks esai. Hayo, siapa yang masih ingat tadi Ibu menjelaskan apa? Teks kritik dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan unsur pembangunnya, yakni kritik intrinsik dan kritik ekstrinsik. Nah, berdasarkan pemikiran penulis ini ada kritik deduktif dan kritik induktif. Nah, di dalam esai ini ada esai formal dan ada esai non formal. Nah, menurut jenisnya yang non formal dan formal. Nah, jika menurut isinya ini ada 4 jenis, yakni ada deskriptif, ekspositif, argumentatif, dan naratif, serta perbedaan-perbedaan dari kritik sastra dan esai yang sudah Ibu paparkan tadi. Strukturnya misalnya sekarang perbedaan
pembuka, yang kedua isinya, yang ketiga ada penutup. Nah, di esai ini ada pembukaan tapi berisi argumen. Nah, di isinya ini berisi konteks, masalah, serta solusi. Nah, di penutup ini berisi simpulan dari esai yang dibuat oleh penulis tadi. Nah, materi kita hari ini sudah kita bahas ke akar-akarnya ya anak-anak. Semoga kalian lebih paham dan lebih semangat belajar kritik dan esai di pertemuan selanjutnya. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat walaupun pembelajaran lewat online, dan lebih giat lagi tentunya dalam mencari materi di referensi yang lainnya. Oh iya, untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan kita akan mengulas atau belajar menyusun kritik dan menyusun teks esai dengan baik dan benar. Kita akan bahas di WhatsApp grup pertemuan berikutnya. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.